terang kita harus semakin bersinar. Paten yang Romo, pemimpin, teman-teman, para suster, pater, siswa-siswa seminari yang saya kasihi. Kita semua barusan merayakan 150 tahun SPD Kediri, 112 tahun SPD Timor, 75 tahun Seminari Lalian. Perayaan itu masih ada. Para siswa seminari masih ingat malam itu setelah makan kamu buat apa? Peristiwa yang saat ini yang mulai di Timor, awal ke Flores, Jawa, dan seluruh Indonesia. Dan juga kita terbanggakan hasil seminari Lalian yang memberikan kepada gereja, uskup-uskup, dan juga para kita bersukacita bersama. Tetapi perlu kita ketahui perayaan besar yang kita rayakan dalam bentuk pesta dan lain sebagainya mempunyai satu tujuan agar semua anggota SPD dan cucu-cucunya boleh meneropong diri sendiri apakah masih tetap setia pada berdiri Arnolus Jansen semangat dan karisma yang dititipkan kepada kita. Bersaksi tentang sang terang dari segala penjuru bagi setiap orang. Artinya apa? Artinya setiap orang harus berusaha supaya dia menjadi terang bagi dunia. Maka terang itu juga harus makin hari semakin bersinar untuk menerangi orang lain bisa menemukan Kristus di dalam kehidupan mereka. Hari ini Anda sekalian sebagai cucu Arnolus Jansen akan memahami kaum kebiaraanmu dalam Serikat Putri. Dalam pembaruan kaum kita selalu kita ingat akan rahmat ketekunan dalam menempuh kehidupan kita agar rahmat Tuhan tidak sembarang kita berlaksana tanpa rahmat Tuhan. Kita mau memperdalam penyerahan diri secara total kepada Kristus dan mau membaharui komitmen Anda sekalian ketika Anda mengucapkan kaum pertama. Setiap kali kembali berkaum, kita ingat kembali akan komitmen kita ketika kita mulai mengucapkan kaum pertama. Dengan pembaruan ini, setiap biarawan atau biarawati mau menjadi terang cinta kasih di tengah dia di mana dia berada dan berkarya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah dunia di mana kita berkarya? Bagaimana kita mau menjadi semakin membaharui kaum, semakin menjadi terang di tengah dunia di mana kita berada. Kitab suci yang sudah dengar dalam perayaan ulang tahun ini memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada kita bagaimana kita mau menjadi terang di dunia.
petunjuk sangat jelas. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cara di mana kita menjadi manusia khusus dan istimewa di tengah dunia. Kita beda dari orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Yesus mengajarkan hal yang pokok dan utama, yaitu pelaksanaan kasih sebagai murid Yesus. Kasih itu banyak orang tua di mana-mana. Tidak hanya kita Katolik saja. Orang Islam juga melaksanakan kasih. Orang Hindu juga melaksanakan kasih. Konghucu semua di mana-mana melaksanakan kasih. Apa istimewa dari murid Yesus? Istimewanya adalah kasih kita adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan balas. Kasih yang terus ada dan sebaliknya. Kasih bukan atas dasar keadilan, tetapi atas dasar kasih Allah yang mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Jadi kasih yang benar bukanlah membalas perbuatan baik orang, melainkan memberikan kebaikan kepada orang. Ya, tidak mungkin membalas kebaikan kita yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itulah yang kita lakukan. Kasih inilah yang membuat murid Yesus memiliki nilai kudus di dalam kehidupan. Ada banyak contoh orang-orang yang percaya kepada Kristus membuktikan bahwa mereka adalah terang yang sesungguhnya di tengah dunia. Kita ingat kasus penembakan di Los Angeles tahun 1984, siswa-siswi yang ditembak di sisi sekolah sudah dewasa. Setelah penembakan itu, keluarga korban tidak memarahi si penembak. Mereka mengampuni orang yang menembak dan menyerahkan siswa ke dalam tangan Tuhan. Dan mereka tidak mau dendam kepada orang itu karena kebencian akan lebih merusakkan hidup mereka. Itulah nilai kudus, itulah terang yang bersinar di tengah dunia. Kasih serupa inilah yang kita baharui dalam pembaharuan kaum-kaum setiap biarawan atau biarawati. Kasih inilah yang akan kita kembangkan dalam kebersamaan kita, dalam komunitas kita, dan di dalam karya kita sebagai seorang biarawati atau seorang biarawan. Latihan di dalam komunitas kita adalah waktu yang penting di mana kita belajar untuk semakin menjadi terang di dalam komunitas kita. Dan kalau di dalam komunitas kita semakin terang, terang itulah yang akan kita bawa ke tempat tugas di mana ada di tugas. Bagaimana semangat ini dapat kita barui lewat kawan-kawan yang kita ucapkan pada hari ini? Bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi semakin lebih terang dalam komunitas untuk nanti kita buktikan itu dalam karya-karya kita di mana kita ada. Rasul Paulus dalam bacaan pertama memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita melatih diri di dalam hidup kita bersama, di dalam komunitas, di dalam kebersamaan, termasuk komunitas seminari sebagai calon imam, di mana saja kita berada.
kita mendapat kesempatan untuk melatih diri semakin menjadi terang dengan komunitas. Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada kita dalam bacaan tadi, latihan untuk berrelasi kasih. Contohnya nanti untuk berrelasi kasih. Hati yang berrelasi kasih termasuk tahapan separuh. Hati yang berrelasi kasih tidak mau merugikan sesama karena merasa bahwa yang saya buat ini akan menyakiti hati teman saya. Saya berhenti. Karena itu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Termasuk pada sukses melatih diri untuk berperasaan. Latihan itu pasti dalam konferensi diseminari maupun di komunitas anak selalu ada latihan bagaimana melatih diri untuk memiliki hati yang berbelas kasih. Hati latihan untuk menjadi orang yang murah hati. Murah hati. Murah hati itu kita lebih banyak. Jadi dari orang tua kasih makan untuk kamu, jika dia kembali jangan makan sendiri. Lihat teman yang kita isinya sendiri kurang, saya makan untuk mengisi kurungan dan juga saja. Itu murah hati, murah hati termasuk mungkin apa yang dia sebab sudah dibungkus, kemudian sampai sudah dibungkus, baru bisa punya rumah dan bangga. Kembali ke rumah. Latihan yang sederhana. Latihan waktu paus ada juga supaya musim Tuhan melatih diri untuk rendah hati. Rendah hati. Jangan sombong. Ada yang pintar matematika, jangan sombong. Lihat orang yang tidak sombong, jangan menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu mencampurkan dirinya sendiri. Ya, seminari kau sudah sombong, biar kau pintar, itu usahalah kau jadi manusia. Kau ada yang sama. Dan kau bisa orang yang minta dengan hati tentang manusia mungkin dekat sama virus di virus ya termasuk latihan-latihan di dalam kita belajar dengan hati menghargai pendapat orang mendengarkan pimpinan mendengarkan orang yang lebih tua dari saya mendengarkan dan melaksanakan itulah tidak merendahkan lemah yang buruk itu Paulus masih tadi saya bilang orang yang buruk mana dia itu sekarang kurang Toma kau, come on. Kita ada kau ingat kau besok saya mau ini dia kelas kita cuma minum dan daripada itu kita memancarkan kebaikan yang Allah di dalam kehidupan. Karena Allah itu selalu senyum Allah tidak pernah sempurna. Biar orang curi terus dia sesuatu. Apa berpulang kembali kepada asli yang sejati. Yesus dia adalah angkat hanya orang yang lemah lembut, ya, lalu sabar.
Jangan usah terlambat sih. Kau cepat sih kau bukan seperti sabar. Lagi ini sabar dan sabar orang. Saling mengampuni. Bagus saling. Sebab semua orang ada kesalahan. Saling mengampuni. Setan saling mengampuni. Jadi saya boleh mengatakan cerita-cerita yang buruk yang terwarisi, yaitu bahwa Palestina menganiaya kelas tidak boleh terjadi. Itu membuat terang dari seminari. Ya. Beberapa waktu lalu orang menilai seminari kalau orang begitu tidak dimusnahkan kasih. Susah-susah juga yang senior jangan pukul yang baru pakai pasir. Saling mengampuni itu kata kunci untuk mau menjadi terang di dunia. Saling itu nasihat dari Paulus bagaimana kita belajar untuk menjadi biarawati calon sebenarnya yang lebih menjadi terang di tengah. Kalau biara kita sudah berani untuk melaksanakan ini latihan terus dari diri pada waktu sebelum minggu hari ini saya tidak lagi muda atau tidak, saya salah atau tidak, saya murah hati atau tidak, saya mengampuni atau tidak. Setiap hari merenungkan hidup kita dan kita ada kesempatan untuk hari diri sehingga sinar kita makin lama semakin terang. Tidak ada kedua, oke. Anda bukan saja guru, Anda bukan saja petugas di dapur, Anda bukan saja pegawai di Toki, Anda bukan saja pegawai di seminari, Anda bukan saja pegawai di SMA itu SMA pasca itu. Anda adalah utusan Yesus untuk berbagi terang kepada. Itu yang kunci utama setiap biarawati dan tugasnya di mana dia berada. Mari kita bersama-sama mau menyatukan diri dengan Yesus yang adalah terang sejati. Supaya kita belajar titik terang dari Yesus Kristus itu dalam hidup kita dan kita bisa mampu membagi terang itu kepada orang lain lewat kaum yang ada menjaga pada ingat kembali kaum pertama komitmen Anda apa yang sudah dibuat baru itu dan bangun itu supaya kehadiran kita di satu dunia bisa menarik orang kepada kekuatan menarik orang lebih mengasihi Yesus di dalam kehidupan. Kalau itu yang terjadi, kita berhasil sebagai seorang biarawan atau wajib di tengah dunia di mana kita berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan telah menyertai Anda semua dalam pembaruan kali ini. Setahun yang lalu Tuhan sudah menyertai Anda. Lain lagi pembaruan tahun berikut dan seterusnya. Tuhan dan Bapa Daya telah menghadiri Anda. Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga untuk keempat saudara kita yang hari ini menerima sekian ya. Jadi besok kami minum selamat pagi susah juga pakai susah ditambah tidak bisa menolong aku sampai pada kau pertama dan seterusnya. Hari ini kita berdoa semoga Tuhan memberkati kita sekalian, terutama mendoakan kalian terima makan depan. Semoga semakin kami semakin bersinar di kehidupan buah dan sekali waktu bersinar
sinarnya sampai di kota.